Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, YAUD semester 2, STAI Al-Amin, Gresik Kediri, Lombok Barat, akan menyampaikan materi kami yang berjudul Kewirausahaan dari mata kuliah Kewirausahaan. B. Manfaat studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kajian untuk menelaah layak tidaknya suatu bisnis untuk dijalankan. Suatu bisnis dapat dikatakan layak jika dapat mencapai keberhasilan dan menghasilkan keuntungan. Dalam prosesnya, pertimbangan ekonomis dan teknis merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena berkaitan dengan implementasi usaha. Pada dasarnya, konsep studi ini mengkaji konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan serta proses pemilihan ide bisnis yang dapat memberikan manfaat ekonomis dan sosial. A. Tujuan kelayakan studi bisnis. Ada 3 tujuan kelayakan studi bisnis, diantaranya 1. Merintis usaha baru. Studi kelayakan membantu menganalisis apakah ide usaha baru memiliki peluang berhasil di pasar atau tidak dan layak untuk dijalankan. 2. Mengembangkan usaha yang sudah ada. Mengembangkan usaha yang sudah ada digunakan untuk mengevaluasi potensi pertumbuhan usaha, seperti menambah cabang, produk baru, atau ekspansi ke wilayah baru. 3. Memilih jenis usaha atau proyek yang paling menguntungkan. Memilih jenis usaha atau proyek yang paling menguntungkan membantu membandingkan beberapa pilihan usaha atau investasi, lalu memilih yang paling potensial secara ekonomi. B. Manfaat studi kelayakan bisnis. Tujuan dilakukannya studi kelayakan bisnis adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan. Studi kelayakan bisnis akan memakan biaya, tetapi biaya tersebut relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan risiko kegagalan dari investasi bisnis. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis diantaranya 1. Pihak wirausaha atau pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan memberikan gambaran menyeluruh tentang peluang, tantangan, dan risiko yang akan dihadapi, sehingga bisa membuat keputusan lebih tepat. 2. Bagi investor dan penyandang dana. Bagi investor dan penyandang dana menjadi alat untuk menilai kelayakan usaha yang akan didanai, sehingga mereka lebih yakin dalam menanamkan modal. 3. Bagi pemerintah dan masyarakat. Bagi pemerintah dan masyarakat, mengetahui dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari usaha tersebut, apakah bermanfaat atau justru merugikan masyarakat sekitar. C. Intensitas studi kelayakan bisnis. Intensitas studi kelayakan bisnis dipengaruhi oleh 1. Modal yang diinvestasikan. Semakin besar modal, semakin mendalam studi yang dilakukan. 2. Tingkat ketidakpastian proyek. Semakin sulit memprediksi penghasilan, biaya, dan aliran kas, semakin hati-hati studi dilakukan. 3. Kompleksitas faktor-faktor. Banyaknya faktor yang mempengaruhi investasi menuntut kehati-hatian lebih dalam studi kelayakan. Secara keseluruhan, semakin besar modal, ketidakpastian, dan kompleksitas, semakin mendalam studi kelayakan diperlakukan. D. Proses studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis dilakukan melalui beberapa tahap. 1. Penemuan ide. Merumuskan dan mengidentifikasi ide untuk usaha baru atau mengembangkan usaha yang ada. 2. Memformulasikan tujuan. Menentukan visi dan misi bisnis serta memastikan tujuan tersebut dapat dicapai. 3. Analisis kelayakan bisnis. Menganalisis
Analisis aspek penting seperti pemasaran, produksi, manajemen, dan keuangan. Dengan mengikuti tahap ini, wirausaha dapat mengevaluasi potensi keberhasilan usaha secara lebih komprehensif. Perencanaan bisnis merupakan sebuah langkah dalam memulai bisnis, dengan merancang program dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun bisnis. Rangkaian rencana bisnis dapat digunakan sebagai pedoman wirausaha dari satu tahap ke tahap lainnya. Dengan adanya perencanaan bisnis, wirausaha dapat merinci posisi bisnis, arah bisnis, dan visi misi bisnis yang ingin dicapai. Secara general, perencanaan bisnis ditunjukkan untuk merancang kegiatan operasional yang akan dilakukan oleh perusahaan selama periode yang ditentukan. Rencana bisnis adalah menunjukkan bahwa seorang sebagai wirausaha dan inisiator dalam membentuk usaha baru meyakinkan orang lain untuk bergabung ke dalam bisnis tersebut, baik investor maupun rekan, sebagai acuan kerja sama atau bermitra dengan vendor maupun perusahaan lainnya, sebagai dokumentasi ketika ingin melakukan merger, akuisisi, serta menentukan fokus tujuan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam usaha. A. Komponen rencana bisnis. 1. Sampel luar dan lembar jadul. Bisnis plan diawali dengan adanya sampel luar sebagai cover. Lembaran ini dapat diisi dengan informasi umum mengenai perusahaan seperti nama usaha, alamat, kontak, serta produk atau jasa yang diusung maupun proyek yang akan dijalankan. 2. Ringkasan eksekutif. Pada tahap ini, lembar diisi dengan informasi rencana bisnis yang akan dijalankan secara ringkas dan terstruktur. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan padat pada pihak pembaca, ringkasan ini harus mencakup alasan mengapa bisnis bergerak di bidang tersebut, apa saja yang ingin dicapai, serta bagaimana para personil dapat mencapai hal tersebut. 3. Deskripsi bisnis. Dalam lembar ini diinformasikan mengenai nama perusahaan, latar belakang bisnis yang mencakup sejarah, berdiri, dan pihak terlibat. Serta rencana pengembangan. Dalam hal ini juga dapat disertai potensi bisnis dan lampiran gambar. 4. Analisis strategi bisnis. Analisis pasar dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi yang terjadi di pasar. Dalam hal ini, wirausaha perlu melakukan analisis mengenai persaingan dan lingkungan usaha, yang mencakup segmentasi, target, dan posisi pasar, bauran pemasaran atau marketing mix, penetapan harga, periklanan, dan lainnya. Wirausaha juga harus melakukan analisis atau riset mengenai pengembangan bisnis di berbagai aspek, seperti manufaktur, operasional, keuangan, manajerial, serta risiko bisnis. 5. Personil dan manajemen usaha. Bagaimana ini menjelaskan secara lebih terperinci mengenai struktur organisasi, legalitas usaha, pemegang modal usaha, pengalaman atau keterampilan personil manajemen, kelembagaan terkait, serta keterlibatan pihak-pihak lainnya. 6. Aspek keuangan. Dalam lembar ini diberikan informasi mengenai kondisi keuangan saat ini, serta proyeksi untuk beberapa waktu mendatang, seperti dalam hal biaya pengembangan, laba rugi perusahaan, serta neraca perusahaan. 7. Deskripsi produk atau jasa yang ditawarkan. Pada lembar ini dapat dijelaskan mengenai produk atau jasa yang ditawarkan oleh bisnis kepada pasar. Terkait hal ini, penjelasan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bisnis yang akan dijalankan, produk yang dihasilkan, dan lokasi bisnis dijalankan. 8. Daftar pustaka dan appendix. B. Bisnis model Canva. Bisnis model Canva merupakan salah satu alat dalam merumuskan ide dalam proses perencanaan bisnis. Penggunaan Canva dapat memudahkan wirausaha untuk menuangkan dan mengomunikasikan ide dan rencana usaha dengan tertulis secara terstruktur. Metode ini dapat digunakan untuk modal bisnis baru. Kiat sukses berwirausaha. A. Definisi sukses dalam berwirausaha. Dalam setiap hal, seseorang tentu menginginkan keberhasilan dan kesuksesan dalam bentuk apapun.
Johannes Lim menyatakan bahwa sukses merupakan menikmati keberhasilan pencapaian cita-cita. Dengan demikian, untuk dapat merasakan sukses, seseorang harus memiliki cita-cita dahulu. Ketika telah memiliki cita dan berjuang sehingga berhasil mencapainya, barulah seseorang dikatakan sebagai sukses. Dalam konteks berwirausaha, dapat dikatakan sukses adalah ketika wirausaha telah mencapai target bisnis, baik target kecil maupun visi utama perusahaan. Sukses juga merupakan bentuk dari adanya kemajuan tujuan yang ingin dicapai dari berbagai aspek, seperti fisik, emosional, intelektual, sosial, spiritual, serta finansial. Untuk mencapai kesuksesan tersebut, seseorang harus meraihnya dengan strategi yang dibarengi dengan adanya usaha, perjuangan, keyakinan, pengetahuan, serta keterampilan. Mengacu pada hukum sebab akibat, kesuksesan akan menjadi sebuah hasil dari adanya sikap atau perilaku dan tindakan tertentu. Demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, seseorang harus berkomitmen untuk berperilaku dan bertindak sebagai sebab sesuai dengan hasil kesuksesan sebagai akibat yang ingin dicapai. Seseorang sebaiknya selalu mengingat tujuannya untuk dapat berkomitmen dan bertindak sesuai yang seharusnya. B. Kiat menjadi sukses. Menurut Stephen R. Covey, terdapat 8 kebiasaan yang menjadi kunci sukses seseorang, termasuk dalam berwirausaha. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, proaktif. Yang kedua, fokus pada tujuan. Yang ketiga, dahulukan prioritas utama. Yang keempat, berorientasi pada solusi menang-menang atau win-win solution. 5. Berusaha memahami sebelum dipahami. 6. Menciptakan sinergi. 7. Terus mengasah diri. 8. Menemukan dan mendengarkan suara nurani. Untuk membentuk diri dengan kebiasaan-kebiasaan di atas, seseorang harus memiliki keinginan sebagai bentuk motivasi internal untuk memulai sesuatu yang baru. Keinginan tersebut juga sebaiknya disertakan dengan pembentukan keterampilan dan pengetahuan, sehingga proses belajar membangun kebiasaan dapat diimplementasikan secara lebih maksimal. Ketika kebiasaan sudah mulai terbentuk, seseorang harus komitmen dengan perilaku tersebut hingga menjadi sebuah etika karakter dan nilai yang tertanam dalam diri. Kiat sukses tanpa batas menurut Dr. Ibrahim Ham Al-Quaid. Dalam bukunya yang berjudul 10 Kebiasaan Manusia Sukses Tanpa Batas, kesuksesan diraih secara progresif dari kebiasaan dan bagaimana kebiasaan tersebut diterapkan dalam keseharian. Kebiasaan diciptakan dari 3 unsur yaitu pengetahuan, keinginan, dan keahlian yang bersatu, menjadi satu motif seseorang bertindak dan bentuk kebiasaan. Buku ini memadukan konsep Islam dan Barat dalam menggapai kesuksesan dengan dasar Al-Quran, Sunnah, dan karya ulama besar. Berikut 10 kebiasaan utama yang diajarkannya. Yang pertama, berusaha mencapai keunggulan. Yang kedua, menentukan tujuan secara jelas. Ketiga, membuat rencana yang berstruktur. Yang keempat, menyusun prioritas dalam aktivitas. Yang kelima, fokus pada hal-hal penting. Yang keenam, manajemen waktu yang efektif. Yang ketujuh, berjuang melawan diri sendiri untuk mengatasi kelemahan. Yang kedelapan, kepiawaian berkomunikasi dengan orang lain. Yang kesembilan, berpikir positif dalam menghadapi tantangan. Yang kesepuluh, menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Kebiasaan-kebiasaan ini mencakup aspek keimanan, etika, kerja, manajemen psikologis, dan sosial, bertujuan mewujudkan kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat di bawah naungan Allah. Kesimpulan, studi kelayakan bisnis adalah suatu kajian untuk menelaah layak tidaknya suatu bisnis untuk dijalankan. Suatu bisnis dapat dikatakan layak jika dapat mencapai keberhasilan dan menghasilkan keuntungan. Studi ini melibatkan evaluasi berbagai aspek seperti pasar, teknis hukum manajemen, dan keuangan untuk mengidentifikasi peluang, resiko, serta kebutuhan modal. Hasil studi kelayakan membantu pengusaha dalam mengambil keputusan, meminimalkan risiko kerugian, mempermudah perencanaan dan pelaksanaan bisnis, serta memastikan bisnis secara efisien dan menguntungkan.
Perencanaan bisnis adalah dokumen penting yang berfungsi sebagai peta atau panduan dalam menjalankan usaha agar tetap fokus dan terarah. Sukses berwirausaha adalah pengusaha harus memiliki passion dan pengetahuan yang kuat, melakukan riset pasar mendalam, serta membuat rencana bisnis yang matang sebagai fondasi usaha.